Sore ini akan berbagi tentang kejadian 20 tahun yang lalu. Jadi memperingati 20 tahun kejadian itu, yaitu kejadian di Columbia Space Shuttle, pesawat ulang-alik Columbia, bencana yang sangat besar, meledak terpecah begitu di angkasa pada tanggal 1 Februari 2003 jam 9 pagi waktu Amerika bagian timur. Kejadiannya di atas dekat dengan kota Dallas di Texas, Amerika. Kejadiannya sendiri, pesawat ulang-alik tersebut, Space Shuttle, pecah pada saat pada saat memasuki kembali ke bumi setelah misi di ruang angkasanya selesai. Dan akibatnya 7 astronot meninggal. Di sebelah kanan ini gambar pecahan pesawat ulang-alik tersebut. Dan di gambar bawahnya adalah pesawat ulang-alik dengan nama-nama 7 astronot tersebut. Misinya STS-107. Ini saya putarkan video sedikit. Mudah-mudahan jalan. Jadi pada saat itu pesawat sudah pecah gitu ya, berpencaran. Sedikit latar belakang, pesawat ulang-alik ini pesawat yang bisa digunakan kembali, sebagian gitu, parsial. Digunakan untuk memang misi mereka, misi NASA untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa dalam rangka riset atau memasang perangkat-perangkat payload komersial, military, atau scientific. Program ini dimulai tahun 1981 dan di bawah disebutkan bahwa Columbia adalah salah satu pesawat yang pertama dibangun. Terdiri dari 3 bagian, ada orbiter itu di mana astronot itu berada dan bekerja, kemudian ada dan juga perangkat-perangkat yang akan dipasang yang bentuknya kira-kira kayak
pesawat lah gitu ya, ada badan, kemudian ada sayap, kemudian ada external tank untuk menyimpan bahan bakar yang digunakan untuk launching, dan 2 SRB, Solid Rocket Booster. Bedanya sama Challenger, kejadian Challenger itu pada saat mereka launching, kalau ini pada saat kembali ke bumi. Pada saat launching Challenger itu ada kebocoran di Solid Rocket Booster, di O-ringnya, dan mengenai ke external tank tempat bahan bakar oksigen ya pada saat itu, dan kemudian meledak. Di orbiter ini bisa digunakan kembali, ada sayapnya. Kemudian tadi disebutkan untuk yang pertama kali orbiter Columbia ini dibuat. Ada 3 engine di orbiter itu yang dipasang di bawah dari orbiter yang digunakan untuk launch, yang terutama yang besar, dan 2 yang kecil digunakan untuk manuver di ruang angkasa nanti. Nah, pada saat re-entry, pada saat masuk kembali bumi, maka orbiter ini terpapar pada temperatur yang tinggi. Temperatur yang cukup tinggi 1.600 derajat Celcius. Ada beberapa bagian pesawat, ada juga yang lebih rendah dari itu. Oleh sebab itu penting untuk menjaga orbiter ini pada temperatur, terutama rangkanya itu dibuat dari aluminium pada temperatur yang rendah. Ada 4 jenis penahan panas yang digunakan. Untuk bagian hidung dan sayapnya, leading edge dari wing, ini kejadiannya nanti di leading edge dari wing itu, dia terpapar pada temperatur 1.300. Oleh sebab itu diproteksi dengan yang namanya material RCC, Reinforced Carbon-Carbon. Cukup tebal, cukup kuat, digunakan mulai 1998 untuk menghindari benturan dengan meteoroid dari luar angkasa dan juga bahan-bahan lain. Kemudian di bagian bawah dari orbiter dan juga beberapa bagian yang lain yang cukup panas, maka digunakan penahan panas yang jenis lain, reusable surface insulation, jadi dilapisi permukaannya. Sementara bagian lain, bagian atas, itu yang kurang terpapar pada panas, dilapisi dengan cat putih yang untuk penahan panas dan bisa digunakan kembali. Kemudian bagian untuk pintu dan beberapa bagian atas dari sayap menggunakan penahan panas dengan temperatur sampai 370 derajat Celcius, itu dari 4 jenis. Nah, jadi external tank yang gambar orange itu external tank isinya liquid hidrogen sama liquid oksigen. Itu disimpan dalam bentuk cairan pada temperatur rendah sekali, minus 253 untuk hidrogen dan minus 183 untuk oksigen. Oleh sebab itu mereka dipasang dengan foam untuk mengisolasi supaya cairan dalam tangki tetap dingin. Dan seperti dilihat orbiternya itu terpasang pada external tank ini, bagian yang sangat kuat dengan 2 umbilical yang dipasang untuk menahan posisi orbiter tersebut. Dan nanti bisa dilihat di video berikutnya bahwa foam di koneksi ini yang lepas dan mengenai sayap. Di sini mudah-mudahan terlihat. Jadi di sini ada lingkaran merah kecil, itu isolasi yang terlepas dari umbilical ini, bipod ini, dan mengenai sayap sebelah kiri dari orbiter. Juga ada lingkaran merahnya di bawah. Setelah kejadiannya awalnya mulai pada saat 81,7 detik setelah launching, maka isolasi foam tersebut terlepas dan mengenai sayap tersebut pada saat ketinggian mencapai 65.000 feet dan kecepatan launching mencapai 2,5 Mach, sehingga menyebabkan ke lubang sebesar 6-10 inci. Dan lubang ini yang nanti terpapar panas pada saat re-entry dan akhirnya merusak struktur dari sayap tersebut dan menyebabkan orbiternya menjadi tidak stabil dan pecah pada saat memasuki kembali. Beberapa kejadian sudah pernah terjadi bahwa foam tersebut lepas, mulai dari kejadian yang ringan, minor, sampai kejadian yang betul-betul berbahaya. Tapi karena begitu sulitnya, sehingga kalau terjadi masalah, maka tidak bisa diperbaiki oleh astronot.
Jadi dibiarkan saja, walaupun mereka tahu itu bermasalah. Nah, ini posisi foam di tadi bipod strut itu yang lepas dan mengenai sayap. Ini dari bagian eksternal tanknya. Kemudian saya kasih lihat video contoh. We availed ourselves of photographic techniques which were not. The leading edge, the reinforced carbon-carbon, is hard. It's like a rock. And for foam to have damaged the RCC enough to cause an accident still surprises me. If true, this was a deeply disturbing discovery. The grey panels were so critical to the shuttle's survival that they had been thought to be virtually indestructible. The idea that these panels could be breached had never occurred to anyone. So the investigators decided to reenact a foam strike on the leading edge of the wing. They took the wing off another shuttle and set it up in the lab. For a whole month, scientists bombarded it with large chunks of foam. Strike after strike, the damage to the grey reinforced carbon panels was recorded. In the end, there was no doubt. 3, 2, 1, 0. We availed. Jadi terbukti bahwa walaupun foam, busa yang kelihatannya ringan, tapi dengan kecepatan yang tinggi tadi pada saat launching mengenai bahan yang sangat keras, RCC, reinforced carbon-carbon tadi, tapi tetap bisa menyebabkan lubang. Setelah kejadian tersebut, operasi ulang-alik dihentikan selama 2 tahun. Dan juga sebenarnya ulang-alik ini untuk mendukung program International Space Station ini. Karena ulang-aliknya berhenti, maka program ISS-nya ini juga berhenti. Dan juga terlihat bahwa memang selain masalah teknis tadi, juga secara organisasi bahwa sudah diketahui bisa menyebabkan kejadian serius, tapi juga diabaikan sehingga dilakukan perubahan-perubahan dalam hal organisasi, manajemen, dan sebagainya. Dan setelah itu mereka melanjutkan untuk beberapa misi, termasuk juga perbaikan teleskop Hubble, di mana di situ mereka katakan kalau memang mereka temukan ada kerusakan terhadap pada lapisan penahan panas untuk pesawat ulang-alik tersebut, maka astronot diharuskan berdiam di International Space Station, jangan kembali ke bumi sampai mereka mungkin dijemput kembali. Dan setelah itu program Space Shuttle ini dihentikan dan juga program International Space Station. Tapi nyawa 7 orang sudah meninggal. Demikian dari saya Pak Edi, terima kasih. Terima kasih Pak Paulijaya atas penyampaian statementnya. Kita lanjutkan dengan cara pokok kita yang akan disampaikan oleh Pak Agus Muhammad Hatta. Waktu kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Yang kami hormati Bapak Edi Laksono, yang kami hormati segenap pengurus BKTF, PII, serta para senior, para kolega, rekan sejawat yang hadir dalam kesempatan pada sore hari ini. Kami berterima kasih atas undangan yang diberikan pada kami untuk bisa berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman. Jadi mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita akan mendapatkan acara yang bermanfaat bagi kita semua. Jadi mohon izin ini nanti kiranya ada beberapa yang ingin kami sampaikan dan ini kebetulan topik yang baru kita laksanakan di kampus ya.
Sehingga karena memang baru diminta beberapa hari yang lalu untuk menyiapkan acara ini, presentasi ini, jadi tidak ada bahan yang mungkin masih fresh dan mungkin nanti ada beberapa yang nanti akan kita sampaikan beberapa catatan-catatan. Baiklah, kami akan berbagi layar. Ya, baik, pada sore hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan pencahayaan LED untuk agriculture berkelanjutan. Namun sebelumnya mohon izin untuk kami sampaikan terkait dengan institusi kami, yaitu profil ITS terkait dengan Research and Innovative University. Kemudian yang kedua nanti terkait dengan pengembangan produk LED Special Lighting untuk agriculture. Nah, baik, sebelum itu semua, ini Bapak Ibu, yang terjadi di kampus, khususnya di tahun 2020 kemarin, kita mendapatkan situasi bersama, yaitu adanya COVID-19. Nah, ini seluruh elemen, ya, termasuk kampus, ya, termasuk ITS ini bersama-sama dengan masyarakat untuk turut aktif untuk penanggulangan. Ini adalah beberapa catatan dari kami, dari ITS, bagaimana kawan-kawan ini juga turut berkontribusi, khususnya dalam inovasi terkait dengan penanganan COVID. Diawali dengan awal ketika ada isu tidak ada face shield, ya, sangat mahal. Nah, ini kawan-kawan berinisiatif mendesain face shield yang sederhana dan dapat diciptakan melalui printer 3D. Nah, sehingga pada waktu ada gerakan produksi, donasi, ya, dan distribusi, sehingga lebih dari 150.000 pieces yang didistribusikan oleh kawan-kawan di Surabaya ini, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Termasuk juga bagaimana ada peranan pengembangan robot, ya, robot assistant yang dikerjasamakan antara ITS dan Erlangga. Kita juga mengembangkan ventilator yang ventilator tersebut bahkan sudah sampai uji klinis pada manusia, namun ini sampai sekarang belum bisa diproduksi secara massal. Oksigen konsentrator pada varian alpha ini juga sempat mengemuka. Nah, ini dengan kemampuan kawan-kawan multidisiplin, kita bisa membuat suatu prototip, ya, dengan oksigen konsentrator dengan spesifikasi yang diperlukan. Nah, termasuk juga mengembangkan rapid detection dengan teknologi sensor elektronik nose, ya. Ini tapi menggunakan keringat, dan ini telah juga diuji dan juga disertifikat produksi oleh BPFK. Ya, namun momentumnya memang sudah waktu itu sudah sama-sama muncul, ya, di level nasional. Namun produk ini belum sempat untuk diuji coba secara massal. Tapi teman-teman BPFK memberikan apresiasi akan INOS 619 ini bisa digunakan sebagai rapid detection dan diuji secara baik, ya. Kemudian juga pada varian alpha ini juga kawan-kawan ini tergugah, kawan-kawan kampus membuat suatu aplikasi sederhana yang menghubungkan antara survivor, ya, yang mempunyai plasma untuk didonorkan dan menghubungkan dengan orang-orang yang membutuhkan donor plasma pada waktu itu. Nah, inilah contoh, ya, tidak hanya di ITS, ya, di seluruh kampus di Indonesia, saya yakin ini juga berkontribusi dengan kapasitas masing-masing. Dan ini yang membuka bahwasanya ITS termasuk kampus-kampus lain ini beranjak, ya, tidak hanya melakukan riset tapi juga menuju bagaimana risetnya itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, untuk itu kita menggunakan tagline bagaimana kampus ini menjadi inovatif, ya. Bahkan kita sudah mencanangkan di tahun 2025 sebagai Research and Innovative University, dan juga nanti di tahun 2035 ITS ini akan menjadi kampus entrepreneurial. Nah, ciri dari Innovative University adalah adanya riset-riset yang berorientasi pada pengembangan produk, kemudian adanya komersialisasi atau hilirisasi produk secara nasional. Nah, kemudian nanti harapannya juga bisa menciptakan produk yang memiliki exposure hingga regional maupun internasional. Nah, dalam hal itu kampus ITS sendiri juga ada transformasi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam konsep apa yang dinamakan Science Technopark.
ya, atau kawasan sains teknologi. Nah, kita tahu kalau pembagian riset biasanya itu ditandai dengan pembagian TRL atau TKT, tingkat kesejahteraan teknologi. Nah, ada ranah riset, ranah hulu, dan ada ranah hilir. Ya, ranah hilir ini bisa ditangani oleh suatu unit atau center, yaitu dinamakan dengan Innovation Center. Nah, inilah yang terjadi di ITS, di kampus kami, ada pembagian pengaturan, mana yang bagian riset dan mana yang bagian hulu dan hilir. Nah, untuk Innovation Center ini nanti ada 4 keunggulan yang akan kami sampaikan beberapa slide belakang. Nah, di ITS sendiri, di samping kita memiliki fakultas ataupun program studi, nah saat ini juga dikembangkan pusat-pusat penelitian, pusat kajian, pusat unggulan iptek maupun klaster inovasi. Nah, sifat dari pusat dan klaster ini adalah memiliki ciri interdisiplin dan multidisiplin, sehingga ini mengangkat suatu objek, ya, suatu objek yang ditangani ataupun diawai oleh dosen, mahasiswa dari berbagai lintas disiplin. Termasuk juga tentu dari kawan-kawan teknik fisika ini bisa berperan dalam berbagai pusat yang ada di ITS ini. Nah, kembali ke kawasan sains teknologi atau Sains Technopark ini, secara konsep ini diawali dengan perubahan lembaga di perguruan tinggi khususnya dari lembaga penelitian akademik menjadi lembaga penelitian inovatif, kemudian pusat unggulan iptek. Nah, kemudian nanti akan beranjak menuju Sains Technopark. Jadi yang membedakan ini adalah ada proses bisnis utama dan output utamanya. Jadi kalau Sains Technopark ini di sini ada proses yang penting yaitu inkubasi, dan juga output utamanya itu tidak hanya produk yang siap komersil, tapi juga diharapkan menghasilkan pengusaha pemula berbasis teknologi atau yang kita kenal sebagai startup. Nah, kawasan sains teknologi sendiri ini ternyata sudah dikenal di dunia. Beberapa negara termasuk Korea itu adalah termasuk negara yang mempunyai STP atau KST yang sangat maju. Kemudian pada tahun 2017 ini peraturan presiden nomor 106 ini mengatur terkait dengan STP. Jadi ada peraturan presiden terkait dengan STP. Ya, apa saja kegiatan utama dari STP ini? Ini paling tidak ada 3 ini, melaksanakan riset dan pengembangan, kemudian menumbuhkan spin-off company, dan juga menumbuhkan klaster industri atau menarik industri ke dalam kawasan tersebut. Nah, sehingga kegiatannya ada kegiatan pelayanan teknis, ada pengembangan teknologi, research development, ada inkubasi bisnis teknologi, dan kegiatan pendukung lainnya. Dan sebagai informasi, pada tahun 2017 tersebut dicanangkan sebanyak 100 STP di Indonesia. Namun, sampai hari ini informasinya mungkin tidak sampai 50%. Nah, ini ada beberapa kampus memiliki STP, termasuk ITS, kemudian perguruan tinggi di ITB juga ada, UI, UGM, ya, IPB, dan beberapa kampus lainnya juga memiliki STP atau nanti dikenal dengan Direktorat Inovasi. Nah, adapun di ITS kita juga STP ITS sudah mulai tahun 2017 dan saat ini sedang tahap pengembangan. Jadi dengan dukungan Asian Development Bank kita akan mengembangkan kawasan STP yang lebih luas, dan di sini ada pembangunan infrastruktur. Jadi pada saat ini kita memiliki 4 buah klaster, yaitu klaster ICT and Robotik, kemudian klaster otomotif, klaster maritim, dan klaster di industri kreatif. Ya. Nah, ini adalah gambarnya, jadi master plan dari ITS tahun 2045, jadi ada gedung-gedung yang masih berwarna kuning ini masih belum dibangun, dan ini direncanakan untuk dibangun ataupun tak sampai ke tahun 2045. Nah, insya Allah nanti dalam beberapa tahun mendatang ini sudah akan dibangun beberapa fasilitas dan center, ada Creative Center, kemudian Maritime Center, Automotive Center, termasuk ada sirkuit untuk testing ataupun untuk racing, ya, kemudian juga ada pusat ICT and Robotik. Ya. Nah, adapun aktivitas dan produk inovatif dari klaster-klaster ini, ya, ini dalam beberapa tahun, 1-2 tahun terakhir ini, ada beberapa, misalnya ada produk
autonomous vehicle atau mobil otonom intelijen, iCar, kita namakan iCar. Ini proyek ini sejak tahun 2020, ini sudah memasuki versi yang ketiga, dan mobil ini sudah beroperasi di dalam kampus untuk melayani layanan komuter di dalam kampus. Kemudian juga ada autonomous boat, ya, jadi boat ini bisa untuk penyelamatan, ya, untuk rescue. Nah, tahun 2020 sudah kita buat. Nah, ini sedang dalam tahap sertifikasi di BKI. Nah, ini bermitra dengan PT Gapura, suatu galangan kapal di Jawa Timur. Kemudian juga robot Raisa yang tadi disebutkan, ternyata produk ini dimanfaatkan di lebih dari 40 rumah sakit di Indonesia, rumah sakit pendidikan maupun rumah sakit daerah. Jadi ada total produksi lebih dari 60, ya, selama tahun 2020 dan 2021. Nah, produk ini menjadi membantu para pelayan, para tenaga medis, ya, untuk penanganan pasien COVID. Nah, kemudian juga dari klaster ICT dan robotik, ini pada tahun kemarin mendapatkan penugasan untuk membuat 5.000 tablet, ya, tablet dengan merek yang kita usung sendiri. Ya, ini mereknya adalah Digits Digital ITS, bekerjasama dengan mitra produksi di pabrik elektronik di Jawa Timur. Ini 5.000 unit ini digunakan di daerah 3T, juga dilengkapi dengan sistem komunikasi VSAT, ya, untuk daerah 3T. Nah, mudah-mudahan nanti dalam ini perencanaan ke depan kita akan mengembangkan tablet ini untuk kepentingan baik untuk edukasi maupun juga untuk pelayanan pemerintahan. Kemudian baru minggu kemarin ini juga kerjasama dengan PT Panasonic untuk pembangunan otomasi line production dari LED bulb, ya. Nah, sehingga dengan line production ini kapasitas produksi bisa naik sampai dua kali lipat, ya. Informasinya bisa naik 2 kali lipat dari target produksi kapasitas 50 juta per tahun menjadi sampai 100 juta per tahun untuk membuat LED bulb ini dengan adanya fasilitas otomasi light ini produksi. Ya. Nah, nanti ini kaitannya dengan belakang, ya, nanti kenapa pada sore ini ada topik lighting, ya, kebetulan kita ada kerjasama dengan industri, ya, untuk mengembangkan special lighting atau LED, pencahayaan LED untuk agriculture. Baik, kemudian untuk produk-produk inovasi industri kreatif. Nah, ini pada klaster industri kreatif ini terkait dengan produk, ya, alat transportasi, ya, maupun juga terkait dengan industri kreatif yang lainnya. Nah, sebagai contoh ini alerti di Palembang, kemudian alerti di wilayah Jakarta yang akan beroperasi. Ini adalah kerja dari kawan-kawan INKA, ya, dengan kawan-kawan ITS, didukung dengan Ristek Dikti, ya. Jadi insya Allah akan tahun ini informasinya akan dijalankan, terutama yang LRT Jabodetabek. Jadi kawan-kawan perguruan tinggi berkontribusi pada perancang bangun eksterior dan interior karbogi dari LRT ini. Kemudian juga misalnya di sleeper seat, ya, di kereta Argo, ini juga menjadi desain, ya, kontribusi dari kawan-kawan perguruan tinggi. Ya. Nah, termasuk juga ini yang ongoing, yaitu desain dari kereta medium speed train yang Jakarta Surabaya. Ini sedang proses desain dan prototyping. Nah, ini juga melibatkan suatu konsorsium yang besar, nah, di mana juga kawan-kawan dari klaster industri kreatif ini juga turut terlibat. Nah, kemudian juga kawan klaster desain ini juga memiliki kerjasama dengan Rumah Sakit Airlangga, Rumah Sakit UNER, untuk mengembangkan apa yang dikenal dengan integrated digital design, ya, jadi membuat tulang bionik, ya, atau tulang buatan semacam ini, tapi dengan pendekatan desain sehingga lebih elegan, lebih bagus. Nah, kemudian juga tahun kemarin kita ada gerakan 1000 desain kemasan, ya. Jadi kita membantu UMKM di Jawa Timur untuk mengupgrade, memfacelift, ya, tampilan dari kemasan dari produk-produk UMKM, ya, agar lebih bagus, ya,
dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian juga kawan desain ini juga mengembangkan seperti ini UI UX untuk tampilan dashboard, untuk tampilan-tampilan aplikasi. Nah, ini merupakan juga bagian dari kegiatan klaster desain kreatif. Nah, adapun klaster berikutnya, klaster inovasi otomotif, ini terutama pada saat ini lebih banyak mengembangkan EV, electric vehicle, ya. Jadi ada beberapa ekosistem ya yang terus dikembangkan ya dari kegiatan hybrid maupun EV maupun kendaraan jenis lainnya, kemudian konsorsiumnya, kemudian bentuk kolaborasi dan semuanya ini menjadi sesuatu yang menarik beberapa tahun terakhir ini. Ya, termasuk bagaimana kegiatan komponen ya, kemudian juga para stakeholder ya, para startup ya. Dan ini semua menjadi sesuatu yang menantang ya, khususnya dalam tahun-tahun terakhir. Nah, ini ada beberapa produk ya dari kawan-kawan klaster otomotif ya, kaitannya dengan sepeda listrik misalnya, sepeda motor listrik, kemudian mobil ya, dan seterusnya. Nah, termasuk juga konversi ya, konversi juga kita lakukan, konversi dari mobil combustion engine menjadi electric vehicle. Ini beberapa sudah kita lakukan untuk modifikasinya ya. Nah, kemudian yang termasuk yang kendaraan motor 2 ini, kawan-kawan klaster otomotif ini mendapatkan penugasan dari kementerian untuk mentraining ya bengkel-bengkel untuk bisa melakukan konversi dari kendaraan motor ya bakar menjadi kendaraan listrik. Kemudian ini juga ada startup misalnya bagaimana membangun stasiun charging station ya, swap baterai ya. Oke, dan kemudian juga ini ada beberapa kendaraan yang misalnya gesit generasi 2 ini juga sudah muncul di media kemarin. Nah, ini kita tunggu saja apakah akan menjadi produk massal ya, kita tunggu beberapa waktu ke depan ya. Dan juga ada produk yang semacam ini yang dikembangkan oleh kawan-kawan klaster, yaitu trail ya, trail listrik ya. Ini didesain khusus untuk masyarakat Papua. Masyarakat Papua, jadi ada berapa puluh unit ya, 34 unit yang dipesan oleh Kementerian Sosial ya untuk digunakan masyarakat Papua. Ya. Dan juga terakhir kaitannya dengan bis listrik merah putih. Jadi ini penugasan dari kementerian, kawan-kawan bersama konsorsium, ada ITS, ada UGM, Universitas Airlangga, dan ISI Denpasar. Ini ditugaskan untuk membuat 9 unit bis listrik. 9 unit bis listrik dan bekerjasama dengan PT Inka. Nah, dengan PT Inka ini dibuat 9 unit dan digunakan untuk pertemuan G20 kemarin. Dan kemudian setelah itu digunakan di beberapa kota, di Surabaya dan di kota yang lain ya. Nah, pada akhir tahun kemarin sudah beroperasi. Nah, ini nanti akan dioperasikan oleh Dinas Perhubungan atau PT Damri. Ya. Nah, klaster otomotif ini memiliki startup ya. Ini beberapa mungkin masih belum terkenal ya, beberapa startup yang mendukung semua aktivitas pengembangan produk-produk otomotif tersebut. Nah, adapun untuk klaster yang terakhir yaitu klaster inovasi kemaritiman, di ITS ini klaster kemaritiman ini banyak menghasilkan produk berupa jasa dan juga produk barang. Ya, jasa ini seperti misalnya untuk desain kapal Pelni ya, kapal Pelni 3-in-1 yaitu diredesain oleh kawan-kawan dari klaster maritim ini. Ya, ini beberapa contoh beberapa produk yang dari startupnya. Ini Lockseal misalnya, ya untuk aplikasi container seal ya. Kemudian juga untuk produk untuk kontainer ya berbasis bahan HDPE ya. Jadi kawan-kawan mendesain dan membuat seperti ini dan ini dibuat oleh startup. Dan juga ada pembuatan kapal wisata yang bottom glass, ya. Desain kapal wisata bottom glass, jadi bawahnya adalah bahan kaca. Nah, ini digunakan di Labuan Bajo maupun Bunaken Manado. Ya. Kemudian juga ada semacam ini, yaitu
jadi mooring system, ya ini juga dihasilkan oleh startup yang ada di ITS. Kemudian juga maintenance, sistem maintenance, ya ini juga namanya Rotalindo Ship Maintenance, ya ini juga startup, ya, jadi menawarkan produk maintenance untuk kapal. Dan juga yang termasuk ini adalah penggunaan drone, ya, jadi ada startup drone, jadi dia menawarkan inovasi untuk transportasi antar pulau, ya, dengan kapasitas di sini kapasitas masih terbatas, ya, 25 kg. Dan juga ini sudah didemonstrasikan untuk pulau-pulau kecil, ya, di daerah Jawa Timur, ya. Jika kemarin termasuk kerjasama dengan Airnav, ya, dari startup ini untuk membuat sistem monitoring, ya, sistem monitoring atau apa itu namanya sistem dengan melengkapi dengan menggunakan transponder sehingga ada perizinannya bisa dimonitor oleh Airnav. Oke, ya, ini beberapa produk yang lainnya. Dan juga salah satu keunggulan di klaster maritim ini adalah adanya pusat NASDEC, yaitu pusat desain kapal perang. Nah, ini sejak tahun 2014 dan ini sampai sekarang, ya, tahun 2023 ini, ya, ini tahun kemarin setelah pandemi ini menjadi apa itu tempat, ya, tempat untuk pusat desain kapal perang di Indonesia. Oke, nah baiklah Bapak Ibu. Kemudian kita memasuki bahan yang kedua, yaitu terkait dengan pengembangan produk LED special lighting untuk agriculture. Ya, jadi ini sebenarnya kami ingin menyampaikan kegiatan di tahun 2022. Kebetulan kami mendapatkan program namanya program Matching Fund Kedereka, Matching Fund Kedereka. Jadi kami tim ITS ini bekerjasama dengan PT Panasonic, ya, untuk mengangkat topik ini, yaitu menggunakan lampu LED, ya, untuk keperluan agriculture. Nah, kita tahu kalau lampu LED ini ternyata masih impor, ya, masih impor, ya, sehingga kenapa pada slide di awal tadi ada kerjasama untuk mengembangkan land production itu dalam rangka untuk mengurangi belanja impor. Nah, apalagi lampu-lampu yang semacam ini, lampu special lighting ini, jadi masih banyak yang yang impor, nah sehingga ini adalah peluang. Jadi lampu semacam ini belum dijual, ya, maksudnya belum diproduksi oleh industri di Indonesia. Nah, khususnya horticulture LED grow light, ya, dan juga LED lighting system untuk poultry, ya. Nah, ini tentu dapat merupakan tema untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Kemudian juga untuk LED fishing atau untuk menangkap ikan, ya, ini juga kita melihat, ya, di luar, ya, atau ini sudah cukup banyak diterapkan, ya. Nah, sehingga pada proyek ini tujuannya ada 3, yaitu adanya analisa potensi pasar penggunaan special lighting bidang agriculture di Indonesia, kemudian adanya penguasaan teknologi produk special lighting agriculture, dan yang ketiga adalah adanya suatu proses difusi atau early adapter pada kelompok pengguna agriculture. Nah, sehingga di sini kita programnya itu adalah mengembangkan produk inovasi, produk lampu LED untuk 3, yaitu horticulture grow light, kemudian untuk LED lighting system poultry atau untuk peternakan ayam, dan yang ketiga adalah underwater LED lighting fishing. Dan ini semua kita arahkan agar juga memiliki tingkat kandungan dalam negeri. Nah, ini diawali dengan kerjasama tentunya antara ITS dan PT Panasonic, ya, dan di situ kita mendapatkan 2 kerjasama, yaitu pengembangan lini produksi dan yang kedua adalah pengembangan special lighting ini. Nah, tentu dalam tim ini kita membentuk suatu tim, ya, dan kita libatkan, ya, ada tim riset pasar dan branding, ada tim design and packaging, kemudian R&D prototyping, kemudian ada tim pengujian lapangan, ada sertifikasi produk, dan seterusnya. Ini kita kombinasikan antara tim perguruan tinggi dan tim Panasonic, ya. Nah, ada beberapa paket pekerjaan, ya, mulai dari riset pasar, riset pengembangan, pengujian produk, ya, sampai nanti program brandingnya. Nah, ini dalam slide mendatang ini kita akan
sajikan beberapa informasi. Nah, pertama ini terkait dengan riset pasar ya. Jadi kita melihat penggunaan indoor farming khususnya. Ini memang masih sedikit ya, belum banyak di Indonesia mengingat sinar matahari di Indonesia sangat melimpah. Ya. Kemudian juga kelompok petani peternak ayam ya. Nah, ini di daerah sekitar Surabaya, di Jombang, ini juga kita lihat ini sudah ada yang petani modern ya, cukup modern dengan kapasitas 20.000 ekor ayam, ini pegawainya cuma 2 orang ya, dengan menggunakan PLC dan seterusnya. Kemudian kita juga ke kelompok nelayan di Paciran Lamongan ya untuk mendapatkan informasi dan bagaimana willingness atau keinginan mereka terhadap lampu underwater ini untuk penangkap ikan. Ya. Nah, kemudian kita secara lebih lanjut juga mengadakan market research ya dengan mengundang berbagai kelompok masyarakat ya, berbagai ini. Nah, intinya dari FGD yang diadakan ini kita memang mendapatkan masukan-masukan ya. Dari berdasarkan experience, berdasarkan penggunaan yang telah ada ya. Jadi di sini ada sangat penting mendapatkan masukan yang terkait dengan penggunaan lampu baik untuk pertanian ya, kemudian untuk peternakan juga ya. Jadi di sini kita mendapatkan hasil riset market yang cukup baik ya, beberapa informasi-informasi penting. Nah, informasi ini baik dari 3 kelompok tadi, yaitu kemudian akan kita sarikan ya, sehingga nanti akan menjadi product specification yang diperlukan. Ya, di sini misalnya contoh untuk yang kelompok nelayan di sini ya. Jadi kelompok nelayan ini tentu kita bedakan, nelayan itu ada nelayan yang sangat besar menggunakan kapal besar, tapi kelompok masyarakat ya pada umumnya mempunyai kapal-kapal kecil. Nah, sehingga di sini mereka kemampuan diesel atau listriknya juga terbatas. Nah, seperti itu. Dan juga misalnya bagaimana lampu ini bisa menyala itu berapa jam ya. Ini dikaitkan dengan berapa lama mereka pergi ke laut. Ya. Nah, banyak sekali informasi ketika kita berinteraksi dengan kelompok masyarakat ini. Nah, akhirnya dengan tahapan berikutnya adalah kita memformulasikan produk ya dengan membuat spesifikasi. Jadi ada 3 produk ya, horticulture LD grow light, kemudian untuk poultry dan juga untuk fishing LD fishing. Ya, kita tentukan ya ada fitur-fiturnya dengan aspek misalnya untuk yang grow light ini ada fasilitas Wi-Fi controllernya ya, dan ada macam-macam scheduling sistemnya dengan membuat aplikasi ya. Ada faktor-faktor timing dan juga terkait dengan bagaimana untuk precision farming ya, kedepannya bisa diarahkan untuk precision farming ya. Nah, kemudian yang untuk indoor farming untuk broiler ini juga demikian ya. Jadi ada misalnya di sini ada masukan ada flicker flea ya. Jadi tidak ada kedipnya, ya, jadi frekuensinya harus tidak ada frekuensi. Jadi maka menggunakan DC lamp ya, karena ayam ini ternyata juga sensitif ya adanya flicker. Kemudian juga karena juga rentan terhadap bakteri ya. Jadi ini maka ada fitur antibakteria ya dengan menggunakan panjang gelombang 405 nanometer. Ya. Nah, kemudian juga untuk yang fishing ini juga ada beberapa aspek ya. Ini kalau fishing berarti harus memiliki kemampuan untuk dengan IP tertentu, IP 68 supaya bisa sampai 10 bahkan sampai 15 meter ya, di bawah air laut. Ya, ada 2 nanti yang fishing ini ada surface dan juga ada underwater. Nah, ini kemudian prototyping kita membuat prototipe-nya ya dengan bentuk-bentuk seperti ini ya. Kemudian ini yang untuk yang LD fishing-nya ya, ada yang surface, kemudian ada yang underwater. Kemudian kita lakukan testing ya, pengujian, uji dari berbagai macam. Ini salah satunya adalah uji spektrumnya. Jadi ada spektrum yang lebar atau kita kenal dengan Cortisolis spektrum, ada yang warna merah, biru, maupun juga ada warna kuning atau warm light ya, itu dengan 4000 Kelvin. Ya. Kemudian yang poultry juga demikian, jadi relatif sama yang poultry atau ayam sabut tanaman ya. Cuman yang poultry ini ada fitur tambahan dengan tambahan 405 nanometer
yang ini akan berkontribusi untuk inaktivasi ya, untuk bisa membunuh bakteri 405 nanometer. Nah, kemudian ini yang lampu ikan ya untuk fishing, ini warnanya puncaknya berada di 550 nanometer. Nah, ini adalah warna nanti karakteristiknya adalah warna hijau. Nah, kemudian kita juga melakukan ini workshop ya untuk penyusunan TKDN ya, juga melakukan self assessment, juga mengundang tim dari Surveyor Indonesia. Kemudian kita sama-sama belajar untuk mengisi self assessment TKDN sehingga kemudian didaftarkan melalui Surveyor Indonesia. Nah, sehingga ini secara umum nilai TKDN-nya ini bisa lebih dari 40%. Ya. Nah, kemudian uji lapangan tentu ini yang menjadi tantangan ya, apakah efektif ya lampu LED ini untuk agriculture ya. Nah, kita karena waktunya yang terbatas, maka kita melakukan penelitian yang eksploratif. Eksploratif artinya kita bandingkan dengan perlakuan lampu dengan perlakuan non lampu. Jadi masih studi eksploratif di sini. Nah, ini khususnya yang dua yang kita uji yaitu sawi dan melon ya, tanaman melon ya. Ya, jadi nanti diamati dari morfologi, kemudian dari fisiologi dan juga dari anatomi tanaman tersebut. Nah, secara umum memang kalau dibandingkan dengan sinar matahari ya, misalnya untuk melon ya, ini memang jauh ya, jadi masih efektif dengan adanya sinar matahari. Ya, tapi ini data menunjukkan memang sangat bervariasi, artinya prospek sekali kalau digunakan untuk tanaman-tanaman ya, khusus ya, bisa di dalam indoor farming ini sangat prospek bisa efektif ya, terbukti lampu ini bisa menumbuhkan ya, tanaman tersebut ya. Kemudian dari respon morfologi ini dari indeks stomata ini juga dikaji oleh kawan-kawan. Ya, tentunya ini bukan teknik fisika, mohon maaf ya. Ini kawan-kawan dari biologi ya, yang melakukan mengawal adanya pengujian di sini. Ya, termasuk kandungan klorofilnya. Ya, kita lihat ya adanya sinar matahari ini masih lebih baik ya dibandingkan dengan yang indoor tentu saja. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang poultry ya? Dengan poultry ini juga kita buat seperti ini ya. Tentu kita tidak pada skala massal, jadi kita buat kandang-kandang kecil ya dengan isi ayam kira-kira 10 ekor ya satu kandangnya. Kemudian kita berikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Ya, ada yang kontrolnya menggunakan lampu yang existing yang digunakan peternak, ada yang berwarna kuning, hijau, biru. Nah, kemudian juga ada juga kita berikan lampu dengan antibakteri tadi ya. Jadi ada 2 buah lampu antibakteri dan warna biru, hijau antibakteri dan kuning dengan antibakteri dan ada kontrolnya. Nah, kemudian ini adalah pertumbuhannya. Jadi secara umum penggunaan lampu ini ya untung, alhamdulillah ini semua ayam itu selamat ya, tidak ada yang mati ya. Jadi semuanya survive ya dari pengujian minggu ke-0 sampai minggu ke-2. Jadi umur ayam ini sampai 36 hari Bapak Ibu. 6 bulan. Jadi artinya nah ini kita bertumbuhnya juga ini. Nah, kemudian ini ternyata lampu itu berpengaruh pada pertumbuhan ayam ya. Berat ayam ini sangat berpengaruh ya. Dengan lampu yang para peternak gunakan ini ternyata ada warna-warna tertentu yang ternyata bisa mengakibatkan ayam ini tumbuhnya lebih cepat. Nah, tentu kita ingat, kita tahu kalau ayam itu tumbuhnya badannya gemuk itu karena makan ya. Maka di sini adalah bagaimana mengkondisikan agar ayam ini makannya banyak. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi ada warna-warna yang menyebabkan ya ayam ini doyan makan ya, sehingga dia lebih pertumbuhan badannya lebih dibandingkan dengan kontrol. Namun ada juga warna yang mengakibatkan dia turun beratnya dibandingkan dengan kontrol ya. Oke, kemudian juga kita perhatikan faktor bulu. Di sini ternyata bulu-bulu ayamnya itu berbeda-beda. Ada yang bisa pada warna tertentu yang biru ini ya, warna biru ini seluruh bagian punggung tertutup bulu. Kemudian ada warna yang lain, misalnya dengan diberi antibakteri ini justru bulunya berkurang. Nah, ini mungkin tidak tahu ini apakah lebih baik atau lebih buruk ya. Kalau untuk dibuat ayam goreng, mestinya bulunya akan dicabuti.
Ya, tapi ini adalah datanya ya. Jadi ada dengan yang khususnya yang antibakteri ini mengakibatkan pelambatan pertumbuhan bulunya. Ya. Nah, jadi ini ada dampaknya. Jadi perlakuan biru menunjukkan pertumbuhan bulu yang seluruh bagian ya. Ini yang paling sempurna pertumbuhan bulunya. Tapi perlakuan yang lainnya ini ada beberapa warna yang justru menghambat pertumbuhan. Nah, khususnya yang dengan perlakuan antibakteri ya. Nah, ini adanya tidak tumbuh ya bulu-bulunya atau lambat pertumbuhannya. Baik, kemudian yang ketiga terkait perlakuan lampu pada hasil tangkap ikan ya. Jadi kita mencoba beberapa perahu ya, perahu nelayan. Jadi ada lampu yang dicelupkan, kemudian ada lampu yang dipasang di atas. Ini surface sama underwater. Jadi warnanya sama. Jadi warnanya hijau. Nah, jadi lampu ini diletakkan pada permukaan, di atas permukaan air, surface, di atas badan kapal, kemudian ada dicelupkan sampai kedalaman 15 meter. Nah, jadi ada surface, jadi ada 4 kapal, ya, surface saja, underwater saja, kemudian ada underwater sama surface, dan ada kontrol yang menggunakan lampu yang biasa digunakan oleh nelayan. Jadi lampu yang digunakan oleh nelayan itu lampu biasa, ya, lampu yang berwarna putih itu ya, menggunakan lampu sapu suple ya kalau bahasanya itu lampu jadi belum lampu LED, dan tentu itu voltage-nya sangat tinggi ya. Nah, kemudian kita ukur ya komposisi ikan, morfometri ikan, berat tangkapan, dan juga tingkat kematangan ya, tingkat usia atau usia dari ikan ya. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini penggunaan lampu itu ternyata bisa meningkatkan tangkapan ikan itu hampir 3 kali lipat ya. Jadi ini yang existing 4,3 ya. 4,3, kemudian dibandingkan dengan ini adalah sampai hampir 12 ya. 12 ya. Nah, kemudian juga dari spesies jenis ikan, nah ini sangat bergantung. Jadi ternyata spesiesnya masih banyak yang menggunakan existing ya. Jadi menggunakan lampu ini jumlah spesies ikannya menjadi lebih sedikit. Ya. Kemudian bagaimana terkait dengan kematangan? Nah, ini yang menjadi concern kita sebenarnya. Jadi penggunaan lampu ini akan dapat menangkap ya ikan-ikan yang mungkin masih kecil ya, jadi semuanya itu ikan itu akan tertangkap ya, baik itu yang existing. Nah, kemudian khususnya yang underwater ini banyak sekali ikan-ikan kecil yang tertangkap ya, banyak ikan kecil yang tertangkap. Tapi yang surface atau yang kombinasi ini, nah ini sekali lagi saya beri catatan bahwa ini studinya masih eksploratif ya, eksploratif artinya masih skala terbatas ya, masih skala terbatas ya. Oke, nah jenis-jenisnya ini sudah kita definisikan, kita kita klasifikasi ya jenis-jenis ikan dari berbagai jenis lampu yang digunakan ini. Ya. Nah, kemudian juga dari kegiatan ini kita juga menghasilkan kekayaan intelektual, ada paten sederhana, kemudian ada desain industri, ya lampu. Nah, kemudian kita juga memunculkan merek, ya, mereknya adalah lampu Nusantara atau Lamusa. Ya. Ada Lamusa Tani, Lamusa Bahari, dan Lamusa Polri. Jadi ini didesain oleh kawan-kawan, ya. Jadi kita memiliki kekayaan intelektual, ya. Ada patennya dan ada desain industri dan juga nah, kemudian juga kita mengikuti kegiatan pameran yaitu Tenopek di Surabaya di Atrium Grand City beberapa waktu yang lalu. Ya. Oke, baik. Sekian sebentar. Saya terakhir saya akan share ini video ya, video kegiatan di akhir slide ini. Hasil kegiatan.
Ya, baik. Demikian Bapak Ibu, Pak Edi, ya atas paparan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami tutup dari paparannya adalah ada suatu ungkapan ya, yaitu tiada inovasi tanpa kolaborasi. Jadi artinya apa yang tadi kami sampaikan itu tentu bukan dari satu pihak, tapi ini adalah kolaborasi bersama dari berbagai bidang ilmu, termasuk juga di sini kontribusi dari kawan-kawan dari teknik fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Muhammad Hatta yang sudah menyampaikan paparannya ini tadi yang luar biasa ini dari program Kedereka ini ya, harus berkolaborasi ini. Tadi juga sudah ada yang menanyakan nomor kontak ini Pak Hatta ini tadi sudah saya sampaikan di kolom chat ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, silakan yang ingin bertanya bisa menyampaikan di chat box yang bisa ditulis di sana. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan, ini sudah ada satu pertanyaan yang muncul, saya bacakan ini dari Ibu ya, barangkali ya Ibu Iis ya. Izin bertanya, bagaimana efektivitas penggunaan LED pada poultry mampu menurunkan prevalensi penyakit virus yang cenderung mengakibatkan mortalitaskah? Terima kasih. Silakan Pak. Ya, dari apa ya? Tadi apa ya? Saya sampaikan di sini karena keterbatasan ya. Jadi kajiannya masih eksploratif ya. Eksploratif artinya belum mencapai pada hal yang spesifik ya. Tadi namun tadi pertama penggunaan lampu itu tidak mengakibatkan mortalitas. Ya, kemudian juga ada lampu-lampu tadi yang khususnya berwarna biru. Jadi misalnya biasa digunakan peternak kita adalah lampu-lampu yang ada di rumah ya, di kamar itu ya, itu digunakan di peternakan, jadi warna kuning itu biasanya. Nah ternyata itu masih lebih efektif yang kita kaji kemarin itu warna yang kebiru-biruan ya, itu ternyata dapat meningkatkan pertumbuhan badannya lebih cepat dibandingkan dengan yang existing. Nah, kemudian juga terkait kita memang betul ya, terkait dengan virus bakteri ini menjadi tantangan ya, problem bagi para peternak. Nah, makanya kemarin ada waktu diskusi akhirnya ditemukan satu spektrum ya, satu spektrum yang dapat melakukan bacteria inactivation ya, atau bisa mematikan bakteri, yaitu satu spektrum dengan puncak pada panjang gelombang 405 nanometer. Jadi bukan UV ya, tapi itu memang sudah dekat ya. Jadi masih cahaya tampak, yaitu di atas 400 ya, tepatnya dalam 405 nanometer. Nah, 405 nanometer ini memang kita juga pernah menggunakan ya di pengembangan yang lain, misalnya untuk waktu COVID itu ya, di rumah sakit ya, di beberapa negara, belum di Indonesia, di beberapa negara, misalnya di Inggris itu ya, itu digunakan lampu itu untuk di ruang khususnya yang penanganan misalnya poli yang ada luka-luka itu ya, ada luka bakar, itu lampu itu digunakan karena sudah proven lampu itu akan lebih cepat untuk membunuh bakteri. Ya. Nah, sedangkan di sini tadi karena kita uji eksploratif, jadi dosisnya masih belum diatur ya. Jadi itu kemarin dinyalakan terus-menerus ya, sehingga dampaknya adalah ada ayam yang bulunya tidak tumbuh ya. Mungkin karena terhambat sehingga pertumbuhannya bulunya tidak ada. Nah, mestinya mungkin nanti akan kita kaji lebih lanjut, misalnya dosis spektrum tersebut ya, dosis 405 untuk antibakteria ini bisa diatur atau mungkin secara periodik gitu ya. Jadi sebagai rekomendasi kemarin akan dilakukan ya kaji lebih lanjut bagaimana pemanfaatan spektrum antibakteri tersebut. Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan berikutnya masih dari Ibu Is ya. Bagaimana manajemen penggunaan LED? Apakah jika dikombinasi dengan sinar UV cahaya matahari dapat mengakselerasi growth? Iya, kalau UV ini tidak kita gunakan UV. Karena UV kan berbahaya bagi makhluk hidup ya.
Ya, pada batas-batas tertentu ada dosisnya tentu ya, tapi kalau terekspos terus-menerus ini tentu akan berbahaya. Kemudian yang tadi sebenarnya growth-nya itu bukan warnanya ya. Jadi sebenarnya kan yang bikin makhluk hidup tumbuh itu kan ya karena pola hidupnya. Jadi pola hidupnya, jadi khususnya ada ayam ini bagaimana diatur agar dia itu merasa nyaman untuk makan. Nah ternyata kalau kita belajar juga dari peternak mitra itu ayam itu ternyata makan pada suhu tertentu. Ya. Jadi suhu tertentu ada. Jadi di situ sistem kontrolnya lengkap ya. Suhunya berapa, kecepatan anginnya berapa, kelembabannya berapa. Ya. Jadi pada peternakan modern tersebut. Jadi kita beruntung ada mitra itu. Nah sehingga yang diutamakan itu adalah bagaimana supaya nyaman, ayam itu nyaman. Nah, ketika nyaman, maka dia akan makan. Nah, kebetulan juga mungkin ada teknik-teknik treatment supaya lampu itu, ya dalam beberapa peternak, itu dinyalakan dan dihidupkan. Jadi diatur ya sedemikian rupa dari umur 0 hari, jadi diatur timernya. Jadi kalau gelap tidur, kemudian kalau nyala berarti akan aktif dan itu supaya dipaksa untuk makan. Ya, jadi itu kuncinya. Ya, mohon maaf. Ya, jadi mengatur supaya mengkondisikan supaya doyan makan itu sebenarnya. Jadi warna itu juga mungkin untuk menstimulus ya. Secara fisiologis juga kita tahu kalau cahaya terlalu terang atau warnanya ini kan juga berpengaruh. Nah itu secara prinsipnya Bapak Ibu. Jadi itu yang kita eksploratif dan kita sudah menemukan suatu warna yang ternyata ya membuat ayam itu ya, doyan makan. Nah, ya, itu artinya mempercepat pertumbuhannya. Ya. Baik, ini tadi ada yang kelewatan pertanyaan di atas nih ya. Dari Pak Farah Jihan Rusadi. Izin bertanya, apa saja yang mempengaruhi dan syarat dari penggunaan lampu LED grow light agar maksimal hasilnya untuk pertumbuhan tanaman? Terima kasih. Ya, ini sebagai disclaimer ini ya kami bukan ahli tanaman, tapi ini ya ya ini yang pasti harus ada ini Bapak Ibu ya terkait dengan tanaman itu menarik sekali ya, menarik sekali. Ya ini kita baru awal ya, mudah-mudahan di waktu mendatang kita akan lanjutin lagi, khususnya pada tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya, itu menjadi menarik ya. Jadi kemarin kan kuncinya pada sawi, pada melon ya. Jadi sawi itu kenapa cepat tumbuhnya, kemudian melon karena ada unsur tumbuh batang atau apa ya supaya juga ada komparasinya. Ya, ini ditentukan oleh kawan-kawan biologi. Nah ini ke depan akan kita kembangkan untuk tanaman yang bernilai ekonomis tinggi sehingga ini sesuai ya menggunakan lampu ya kan di Indonesia ini kan sudah melimpah matahari jadi proses fotosintesis ya itu bisa. Nah tapi kalau di praktek di masyarakat Bapak Ibu ya mungkin bisa melihat ya misalnya di daerah Jawa Timur ini ya di daerah Nganjuk Kediri itu lampu itu digunakan untuk ini bawang ya tanaman bawang ya itu digunakan malam hari itu sawah-sawah penuh dengan lampu. Kemudian di daerah Banyuwangi ya itu mereka menggunakan lampu warna merah ya untuk menyinari buah naga ya buah naga ya ini di masyarakat. Nah ini tertarik ya tentu tiap tanaman ini memiliki kebutuhan warna-warna tertentu. Nah ini perlu dicari ya. Nah kemudian juga terkait dengan tadi ya exposure ya exposure-nya berapa dosisnya. Nah, dosisnya itu juga penting sekali. Ini yang perlu dicari tentunya bagi kawan-kawan biologi atau mungkin kawan-kawan teknik fisika yang tentu bisa membantu mendesain lampu ya terkait dengan spektrum dan dosis. Jadi mungkin itu kuncinya dosis dan spektrum ini yang perlu diatur. Tadi ada juga yang menggunakan seperti pengganti matahari yaitu dengan kita kenal dengan spektrum hortisolis ya. Hortisolis yaitu spektrumnya mirip dengan spektrum matahari. Ya, demikian. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi ini. Selain masalah warna dan panjang, ini masih di atasnya ya. Mengapa ITS perlu berkolaborasi dengan Panasonic di awal tahapan kedelai ini?
Bisa lebih spesifik hal-hal apa saja yang diperlukan pihak kampus dari perusahaan bisnis tersebut. Ya, nah ini ya dengan Panasonic kenapa? Ya karena pihak Panasonic itu sudah menjadi pabrik lampu nasional, LED nasional ya. Nah, tapi pabrik itu belum memiliki atau arah ke production untuk special lighting. Ya. Special lighting maksudnya terkait dengan tanaman seperti ini ya, terkait dengan peternakan ya. Nah, sehingga di situ padahal di kawan-kawan di kampus ya khususnya di ITS ini sudah cukup lama ya, sudah memiliki bagaimana kita memanfaatkan cahaya ini untuk apa? Untuk pertanian ya, bahkan juga untuk misalnya untuk apa itu COVID kemarin ya, itu juga kita gunakan untuk sterilisasi ya. Nah, sehingga dengan itulah ya, maka kita melihat ada peluang di Indonesia itu untuk bisa mengembangkan special lighting. Ya, ini tentu ada dua hal ya. Ada kampus ini kan ranahnya itu kan biasanya riset ataupun inovasi ya. Nah, kemudian yang diperlukan tantangan ke depan itu untuk membangun negeri ini adalah bagaimana kita menciptakan ya, suatu iklim komersialisasi ya, komersialisasi hasil-hasil penelitian. Nah, ini mungkin ini masih dalam perjalanan proses ya. Bagaimana komersialisasi ya. Ya tentu tadi ya kolaborasi harus sama-sama. Jadi kita juga lebih efektif kalau menggandeng pihak industri tidak mungkin misalnya ITS membuat pabrik lampu sendiri misalnya kan sangat jauh dan tidak efektif ya, tidak sesuai dengan tupoksi ya. Kampus adalah sebagai kampus untuk riset, untuk edukasi maupun inovasi. Nah, kalau urusan komersial maka harusnya berhadapan dengan perusahaannya kampus ya minimal dengan itu, atau mungkin ada spin-off ya, spin-off company atau startup yang bisa dimunculkan dari kegiatan ini. Demikian. Baik, berikutnya masih Pak Gunawan Cahyadi ya. Selain masalah warna dan panjang gelombang LED yang digunakan, karakteristik dan parameter lainnya apalagi yang diperlukan untuk budidaya agrikultur, tanaman, poultry, dan ikan. Ya, kalau warna itu kan penunjang sebenarnya. Ya, kalau dalam tanaman itu sebagai fotosintesis ya. Tapi ingat tanaman itu kan juga perlu unsur hara, perlu air ya. Nah, ini pendekatannya harus komprehensif ya. Nah, ini memang menarik untuk mengembangkan produk itu. Kemudian untuk yang poultry ya itu juga tadi ya. Jadi untuk pengkondisian ya, poultry itu bagaimana pengkondisian lingkungan. Sebenarnya ilmunya adalah kalau di televisi pengkondisian lingkungan kalau untuk poultry tadi ya. Jadi kemudian kita kemarin waktu ke mitra itu ya melihat betul, wah menarik ini. Jadi ada PLC ya. Kemudian ada panelnya dan semua ada beberapa indikasi sensornya cukup lengkap ya, termasuk memberikan makan minuman secara otomasi. Jadi dengan kapasitas 20.000 ekor itu pegawainya cuma 2 orang ya, 2 orang. Jadi sangat menarik itu di daerah Jombang sana Bapak Ibu. Nah, kemudian di poultry tadi fungsi, jadi untuk justru yang bagaimana pengkondisian lingkungannya. Nah, kemudian untuk ikan ini memang perlu eksplorasi lebih lanjut ya, tapi sebenarnya yang kita ambil kemarin adalah warna hijau ya. Warna hijau itu karena memang kita cari di literatur dan juga praktek-praktek di luar itu menggunakan warna hijau. Nah, kemudian juga itu nelayan di Indonesia sebenarnya juga mereka itu perlu dibantu Bapak Ibu ya. Mereka itu berlayar atau melaut itu ya modalnya membutuhkan modal itu dan taruhan ya. Kalau tidak dapat ikan ya sudah habis untuk biaya sholat dan seterusnya. Nah, dengan lampu ini memang ada harapan. Jadi mereka itu sebenarnya mau beli harga berapa saja saya akan beli asalkan pulang lebih dapat ikan. Nah, itu kemarin kita uji eksplorasi ya. Itu membuktikan bahwa ada menaikkan jumlah tangkapan ikan. Nah, yang menjadi catatan atau tantangan untuk ikan ini adalah ya memang ini daerah supaya bisa sustain ya, ataupun daerah tangkapannya yang menjadi keluhan nelayan saat ini khususnya di daerah Lamongan itu adalah area tangkapnya sekarang lebih jauh ya. Jadi waktu melautnya itu lebih panjang ya, itu yang karena harus menempuh berapa puluh kilometer mungkin ya. Nah, itu jadi jauh, area-area semakin jauh, yang dekat-dekat ikannya sudah sedikit ya. Ini menjadi problem. Nah, ini juga menjadi diskusi di kita ya.
Nah, kalau menjadi tadi kan ada terbukti dengan adanya lampu ini justru ikan yang kecil-kecil juga ikut ya, ikut terjaring, ikut mendekat ya. Nah, ini harus ada edukasi ya. Bagaimana nanti bisa supaya ikan-ikan kecil ini tidak diambil gitu ya, supaya bisa sustain. Jadi sekali lagi ini Pak, lampu ini menjadi salah satu aspek tentunya ini harus ada solusi yang komprehensif ya. Tapi setidaknya kita di Teknik Fisika ini menarik juga ya, bisa berkontribusi dalam bidang agriculture ya, dengan keilmuan, dengan mindset keteknik fisikaan ya. Nah, ini rasanya ya mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak bisa berkontribusi ya dengan pendekatan-pendekatan teknik fisika yang telah diterapkan di industri. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya dari Bapak Muranain. Izin tanya Pak, apakah produk Lamusa ini sudah ada didistribusikan di pasaran supaya ditesting langsung? Bagaimana hasilnya Pak? Ya, ini baru selesai Pak, ya mudah-mudahan itu ya. Ini tapi kawan-kawan ya sedang kita siapkan ya, land production-nya ya. Jadi kita mesti mempersiapkan ya. Mudah-mudahan nanti bisa beredar di masyarakat. Baik, berikutnya dari Pak Irwansyah. Apakah lampu LED dapat digunakan untuk mengatur lamanya penyimpanan gabah di ruang penyimpanan? Terima kasih dari Irwansyah Aceh, dari Aceh. Dari Aceh. Ya, ini belum kita coba Pak, tapi ya kurang tahu ya. Asalkan misalnya ya ada penggunaan lampu ya. Penggunaan lampu yang jadi kenapa menggunakan LED? Ya, karena LED ini kan lebih hemat energi dibandingkan dengan lampu-lampu lain ya. Termasuk juga ini cerita ya, industri Panasonic ini industri lampu nasional ya, waktu itu sebelum ada LED itu mereka menggunakan lampu bohlam ya, lampu neon bohlam ya. Jadi dengan adanya LED ini mendisrupsi industri lampu tidak hanya di Indonesia tapi internasional. Jadi pabriknya langsung, fasilitas produksinya langsung berubah. Jadi awalnya ada peniupan gelas yang dulu mungkin di teknik fisika mungkin saya sempat melaksanakan praktikumnya dulu ya. Itu sudah tidak ada lagi ya, tidak ada pemurnian proses sudah tidak ada. Dengan ada LED ini semuanya digantikan dengan chip lebih sederhana. Nah, tapi sayangnya adalah industri lampu ini komponennya masih impor, ya, banyak sekali impor ya. Ya terutama chipnya ya, karena ini kan kita belum punya industri komponen ya chip, ya, sedangkan komponen-komponen lainnya ini sudah banyak ya, sudah ada untuk menopang kandungan lokal di Indonesia di sini. Ya. Baik, berikutnya kembali ke Pak Gunawan Cahyadi ini. Bagaimana pengaturan efek pencahayaan LED terhadap sensitivitas poultry ayam? Apakah dilakukan secara manual atau otomatis? Adakah contoh-contoh kasus dan isu terkaitnya? Ya, kalau lampu secara di masyarakat itu hanya digunakan untuk penerangan. Ya. Kalau peternak ayam itu hanya digunakan untuk penerangan, dan lampu yang digunakan adalah lampu-lampu yang biasa, lampu bohlam yang ada di rumah itu digunakan di peternakan. Ya. Nah, ada beberapa yang menggunakan, jadi dari riset ya, memang sangat berdampak Bapak pola lampu ini ya. Jadi ada juga yang memberikan misalnya lampu itu dinyalakan selama 1 jam ya. 1 jam nyala, kemudian 10 menit off. Ya. Nah, ada juga yang dinyalakan terus-menerus. Ya. Ada juga yang kalau nyalanya malam, gitu, paginya enggak. Gitu. Ya, ada variasi di masyarakat. Nah, ada yang melakukan variasi tadi. 1 jam nyala, 10 menit off. Ya. Jadi artinya dengan off itu lampunya ayamnya tidur. Kalau gelap itu tidur. Nah, dikondisikan. Kemudian nyala, jadi tidurnya sebentar aja, kemudian nyala, begitu nyala langsung dibangunkan ayamnya itu, kemudian langsung ada makanan di depannya. Jadi ayam itu di apa ya misalnya direkayasa gaya hidupnya ya, untuk hanya makan tidur gitu ya. Begitu bangun makan gitu ya. Kemudian dinyalakan, dimatikan lagi tidur. Ada peternak yang model seperti itu. Nah, jadi tentu ini belum kita temukan ya, tentu literatur ilmiahnya, tapi ada praktek semacam itu. Jadi dan terbukti dari situ karena doyan makan maka berat badannya juga lebih tinggi. Ya.
Ya, tapi yang jadi sudah disampaikan kalau lampu itu ada flicker tadi ya, flicker dip ya, dengan frekuensi itu ternyata ayam itu sensitif, jadi bisa mengganggu kenyamanannya. Sehingga lampu yang digunakan itu adalah yang kita gunakan kemarin adalah lampu dengan sumber daya DC ya, bukan AC. Baik, berikutnya dari bentar. Oh nih, dari Pak Moranain lagi nih ya. Apakah faktor spesifik yang membedakan produk Lamusa dengan lampu LED pada umumnya yang ada di pasaran saat ini, Pak? Ya, lampu LED di pasaran itu banyak kan lampu penerangan ya, lampu penerangan umum, penerangan jalan atau lampu LED di rumah. Nah, sedangkan special lighting atau dengan branding Lamusa ini adalah lampu untuk agriculture. Ya, ya mungkin nanti ke depan akan kita bisa kembangkan ke tema-tema yang lainnya agriculture, sehingga di sini diperlukan warna-warna yang spesifik. Jadi warnanya yang berbeda. Nah, ini yang akan terus kita eksplorasi untuk mendapatkan spesifikasi untuk tanaman-tanaman ataupun untuk peternakan ayam ya. Tadi ayam sudah ketemu spektrum warna yang sesuai ya. Kemudian yang untuk ikan tadi juga ada warna hijau tadi untuk bisa meningkatkan jumlah tangkapan. Jadi yang bedakan adalah spektrum yang sesuai ya, spektrum yang sesuai dengan kebutuhan agriculture gitu. Baik. Berikutnya dari Bu Iis lagi. Bagaimana data efek LED terhadap feed conversion rate? Kita belum mengeksplorasi itu Ibu ya. Jadi yang pasti kita kemarin ujinya sama semua. Jadi makanya diberikan jam makannya sama gitu ya. Ya jadi belum memperhatikan itu. Apakah yang pasti yang tadi untuk berat badannya ya. Jadi itu yang supaya ayam tersebut doyan makan gitu ya. Nah itu yang kata kuncinya Ibu di sana. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Adakah rancangan pengaturan exposure sinar cahaya LED secara elektronik dalam proyek KDRK ini? Rancangan-rancangan elektronik tambahan apa saja yang diperlukan dibuat mandiri? Ya, kita ada fitur misalnya dengan IoT ya tadi untuk yang indoor farming ya ataupun yang ini ada fitur IoT-nya Pak. Jadi itu sudah cukup standar ya. Jadi bisa ditambahkan juga dengan aplikasi jadi bisa diatur ya. Diatur jadi dosisnya itu bisa diatur. Kita sudah ada ke sana ya. Jadi kebetulan ini sudah teknologi produsen lampu ya, termasuk di Panasonic sudah punya. Jadi kemarin kita hanya memodifikasi saja ya untuk keperluan ini. Jadi exposure timer itu bisa ataupun intensitasnya yang bisa diatur. Demikian Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Marijo Polban. Menurut Bapak yang lebih berperan terhadap tanaman penangkapan ikan poultry itu dari spektrum cahayanya atau warna atau panjang gelombang cahayanya, temperatur yang ditimbulkan, atau setiap kasus berbeda-beda? Ya, ya kalau ini mohon izin sekali lagi disclaimer bukan ahli tanaman atau ini ya bukan ahli biologi ya. Tapi dari diskusi dari kawan-kawan ya dari lapangan itu ya itu kan intinya kan kalau di makhluk hidup itu kan ya kondisi lingkungan, pengkondisian lingkungannya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi pengkondisian lingkungan. Nah, jadi warna ya lampu spektrum warna itu mempengaruhi. Termasuk juga pada manusia sebenarnya lampu yang digunakan di rumah di gedung ini. Nah, kita tahu itu kan belum ada standar di Indonesia ya. Saya belum pernah atau mungkin kita hanya adopsi saja ya. Ini mungkin kawan-kawan teknik fisika sebenarnya, terutama yang lighting gitu, menyesuaikan standar negara tropis ya. Nah, banyak kan lampu-lampu ini kan teknologi dari negara subtropis. Nah, misalnya contoh ya, warna putih ya, putih kertasnya. Kertas putih bagi orang Indonesia dengan orang bisa di Inggris itu beda. Kalau di sana mesti kertasnya itu warnanya bukan putih seperti kita, putihnya agak kekuning-kuningan di sana. Begitu juga warna lampu ya lampunya.
Nah, bahkan ada salah satu ini ya yang pernah saya baca beberapa waktu lalu, jurnal penelitian ya. Misalnya lampu di sekolah ya, itu di Inggris penelitian. Jadi di sana digunakan lampu yang, nah ini mirip dengan ayam tadi. Ya. Itu lampu yang berwarna kebiru-biruan. Nah, ternyata warna itu bisa menstimulus para siswa itu untuk bisa lebih aktif dalam belajar ya. Nah, coba dibandingkan dengan warna kuning atau warna putih. Nah, ini ada peluang sebenarnya kita apa? Ini belum masuk di Indonesia ya, ini mungkin perlu ya mengadakan riset bagaimana interaksi cahaya dengan manusia. Memang sudah ada produknya saat ini kan, ada lampu yang smart gitu ya. Kalau pagi warnanya agak kuning, kemudian kalau ini terus adaptif ya, sampai kalau sore jadi apa warnanya berubah gitu ya. Tapi bagaimana uji ya efektivitas pencahayaan dengan kehidupan manusia ini rasanya juga menjadi sesuatu yang menarik untuk bisa dikaji. Ya itu yang salah satunya yang pernah saya baca adalah itu. Jadi warna biru ya itu dapat meningkatkan atau menstimulus ya untuk aktif ya para siswa sehingga mereka bisa belajar bisa membaca lebih lama ya dan seterusnya. Baik, berikutnya dari masih Pak Gunawan Cahyadi lagi nih. Bagaimana dapat dibandingkan kualitas hasil fotosintesis klorofil dengan sinar matahari asli terhadap dengan lampu LED yang telah dipilih warna dan panjang gelombang spesifik tersebut? Ya, ada berbeda Bapak. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan sinar matahari. Ya, karena itu kan sangat berlimpah. Nah, begitu kita bandingkan tentu lebih tinggi ya di sinar matahari. Nah, memang ini untuk aplikasi indoor ya. Nah, ini kita juga tentu tidak bisa menanam sawi di dalam rumah kan tidak ekonomis ya. Nah, tapi pada beberapa tanaman yang perlu indoor ya, yang perlu diatur intensitasnya ini menjadi peluang ya. Nah, ini yang akan kita cari ya, kita kembangkan. Jadi berpengaruh ya, pengaruh sinar matahari dengan LED ya pada fotosintesis atau kandungan klorofil tersebut. Baik, berikutnya dari Pak Surahman. Izin tanya Pak, apakah telah dicoba juga penggunaan lampu LED ini kombinasi dengan sinar matahari? Contoh misalnya untuk tanaman yang membutuhkan sinar matahari full, namun lahan tanaman tertutup oleh gedung, sehingga pada saat pukul 14.17 tidak mendapatkan sinar matahari. Apakah kekurangan tersebut bisa diatasi dengan lampu ini? Ya, ada Pak contohnya Pak tadi saya sebutkan di mana di Jawa Timur ini ya, ada untuk malam itu ya, itu untuk pada pertanian bawang itu digunakan lampu ya. Kemudian di Banyuwangi itu pada buah naga itu luas sekali, jadi di setiap pohonnya itu ya, atau di antara 4 pohon itu diberikan satu lampu, di atasnya itu warnanya merah ya. Jadi nyala mulai matahari tenggelam itu dinyalakan. Jadi kalau malam itu seperti ya ini seperti apa itu ya bisa banyak lampu-lampu yang menarik itu ya. Nah, jadi memang ada praktek gitu ya, praktek dinyalakan terus jadi untuk menstimulus ya. Jadi pada kasus ini secara empiris ya, kawan-kawan di Banyuwangi itu dengan menerapkan lampunya itu ternyata memang bisa meningkatkan meningkatkan jumlah produktivitas panen ya, dan juga waktu panennya ya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan sebenarnya itu adalah ini. Jadi sama dengan makhluk hidup ya. Seperti kita tidak bisa dipaksa untuk tidak tidur ya. Nah, ini juga perlu kapan fotoreseptornya ya. Jadi ada tanaman, ada waktunya mereka harus istirahat karena untuk recovery cell dan seterusnya tidak bisa dipaksa. Nah, ini juga domain dari kawan-kawan biologi ya, atau mungkin biophysics ya, lighting ya, untuk mempelajari ini ya. Jadi ada faktor di sana. Ini makhluk hidup, jadi tentunya ya makhluk itu ada waktu regenerasi. Nah, saya juga kurang tahu ya, tidak tahu terkait itu ya. Ya, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut dengan kawan-kawan ahlinya. Oke, terima kasih. Baik, berikutnya kembali ke Pak Gunawan Cahyadi. Bila dinilai secara keseluruhan, berapakah nilai dan tingkatan kompetensi yang didapat dari proyek Kederika ini? Tahapan-tahapan apalagi yang masih diperlukan dan atau disempurnakan untuk menuju komersialisasi produk terkait? Ya, jadi dalam proyek ini
ini pembagiannya jelas ya. Jadi kawan-kawan industri atau Panasonic ini adalah karena mereka sudah punya teknologi pembuatan lampunya. Jadi intinya itu hanya mengganti warnanya atau mengganti chipnya atau mengganti casingnya yang sesuai. Jadi di sini kedua belah pihak bisa berkontribusi dengan maksimal. Bayangkan kalau misalnya kawan-kawan ITS diminta untuk membuat lampu ya setengah mati, tidak akan bisa. Jadi hanya bisa berkontribusi ya untuk tadi ya membangun spesifikasi ya. Nah, kemudian yang mengerjakan adalah kawan-kawan industri. Nah, kemudian kita juga melakukan pengujian ya menurut standar kaidah yang berlaku ya. Nah, ini menjadi domain kawan-kawan kampus, kawan-kawan ITS. Nah, ini bentuk seperti inilah yang menarik ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana proporsi industri yang sudah ada ini bisa diperkuat ya dengan keberadaan kampus atau perguruan tinggi, dan sebaliknya ya. Jadi industri juga ada manfaat ya. Selama ini produksi lampu LED untuk penerangan ini mendapatkan satu tambahan produk ya. Jadi secara umum ini sudah uji lapangan ya lampunya ini karena sudah dibuat oleh industri. Kemudian kita sudah melakukan proses sertifikasi TKDN, ini sudah kita daftarkan di akhir tahun kemarin ya. Ya ini yang berikutnya ini yang menarik ya, yaitu bagaimana komersialisasi. Nah ini perguruan tinggi macam ITS ini punya model beberapa bentuk komersialisasi, bisa bentuk lisensi, ya, bisa juga nanti co-branding ya, ataupun model-model lainnya. Jadi ini nanti menjadi domain dari kawan-kawan di ITS yang menangani komersialisasi. Baik, berikutnya dari Pak Mulki Reska. Mohon izin bertanya Pak, jika menggunakan media tanam tanah, bagaimana efek dari overheat dari lampu dan hasil dari tanaman, apakah lebih baik? Ya, ini maksudnya panasnya ya, lampu itu juga menimbulkan panas ya. Ya, kemarin ini kita belum mengeksplorasi ke sana Bapak ya. Jadi masih mengeksplorasi itu warna saja ya. Tapi saya percaya dan juga informasi dari kawan-kawan tentunya ya tentu ini efek panas atau suhu ini juga berpengaruh ya untuk pertumbuhan tanaman. Ya. Baik, ini yang di chatboxnya sudah habis. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silakan, yang mau menggunakan mikrofon untuk bertanya langsung. Pak Edi, maaf Pak. Oh ya. Mau tanya ya Pak Hatta, itu maksud pertanyaan saya tingkatan kompetensi kalau dinilai di kederekan itu kan kalau nggak salah ada tingkatannya apa ya 8 atau 9. Nah itu sudah sampai mana gitu Pak? Jadi ini Pak ya TKT mungkin Pak. Iya, itu kan ada tahapannya Pak, kalau nggak salah dari BRIN ya Pak ya. Ya betul. Dan itu sudah baku ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Maaf kalau saya salah ya Pak ya. Nah tadi Bapak bilang modalnya udah ada dari Panasonic, jadi Bapak tinggal ubah chip atau mungkin reflektornya atau casingnya. Nah ini bagaimana dalam penilaiannya itu Pak dari tim diktinya Pak? Tolong diperjelas Pak. Terima kasih. Pak Edi, Pak Hatta. Ya, terima kasih Pak Gunawan Cahyadi. Ya Pak, jadi TKT itu kan mulai dari 1 sampai level 9 ya. Jadi level 9 itu adalah level di mana produk ini sudah bisa sudah diuji ya, uji secara SNI misalnya ya, uji-uji yang terkait atau sertifikasi dan telah diuji lapangan ya, artinya bisa dibagi lapangan. Nah, dalam hal ini karena lampunya, casingnya ya, itu basis utamanya adalah yang sudah berjalan, sudah beredar, sudah proven. Nah, kita tinggal mengganti chipnya, warnanya, ya ini sudah di level itu Pak, sudah kita sertifikasi juga Pak, diuji dan berdasarkan SNI-nya, kemudian juga sekarang diuruskan di TKDN. Artinya juga diuji lapangan tadi kan, diuji lapangan ya. Jadi itu mestinya TKT-nya 9. Nah ini kebetulan memang kita pihak yang menilai pihak kampus atau pihak BPT ya.
Ya, ini tapi kami kalau misalnya self assessment, ya ini mestinya sudah masuk di level 9, artinya ini sudah siap untuk dikomersialkan. Artinya prototipe yang siap mass production, ya. Artinya kita juga dengan Panasonic ini menarik, ya, kita juga belajar proses R&D dari industri itu berbeda pendekatannya, ya. Misalnya kita di perguruan tinggi kan dilatih untuk TKT gitu ya, dari urut ini, tapi ternyata ada pendekatan yang lain, ya, Jadi tidak harus dari di dasar langsung menggunakan, ya seperti ini, kita bangun lampu langsung spesifikasinya apa. Misalnya kalau untuk underwater fishing, ya berarti kan harus IP68, harus untuk tahan kedap air pada kedalaman sampai 30 meter, yaitu IP68. Nah, itu yang dibangun, dikejar di sana. Nah, seperti itu, Pak. Jadi yang digunakan adalah standar-standar industri. Jadi tapi ada inovasi, ada kebaruan ataupun sesuatu inovasi yang ini khususnya pada bidang agriculture, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pak Gunawan. Ya Pak, jadi tidak mulai dari nol, dari 1 ya Pak ya? Enggak, ya, Pak, kita tidak mulai dari 0, Pak, ya. Enggak ya. Jadi Pak, lebih baik itu makanya program Kedera kita ada positifnya, artinya kita langsung aja apa yang sudah dilakukan oleh industri, nah kita modifikasi. Itu pendekatan yang ya ini kita buktikan dengan kerjasama pengembangan special lighting ini. Oh baik Pak. Kira-kira fokusnya nanti mau kemana Pak? Lebih ke arah chipnya atau ke arah casingnya Pak? Atau kedua-duanya? Ya, kalau ini Pak, kita mungkin ke arah solution, gitu Pak ya. Solution ataupun ini ya, bukan berbasis produk ya, mungkin ya. Ini yang kita pikirkan. Kalau solution artinya tadi misalnya peternak ayam gitu kan, memerlukannya kan tidak hanya lampu, ya, memerlukan fasilitasi otomasi sistem. Nah itu menarik, sepertinya akan lebih menarik ya dibanding hanya lampu saja. Ya, tapi sekali lagi secara pribadi kami ini dosen ya, jadi seperti kawan-kawan yang dari perguruan tinggi, untuk mudah-mudahan ini ada tim atau startup ataupun mungkin ada yang follow up ya. Bagi kami ini kan dari tim peneliti ya, tim peneliti. Jadi untuk komersialisasi ini perlu diskusi lebih atau pembahasan lebih lanjut. Kalau maaf Pas, yang terakhir, kalau yang seperti ini kategorinya apa? Penelitian akademik apa sudah termasuk penelitian inovasi? Ya, ini termasuk penelitian pengembangan, Pak. Ini sudah pengembangan. Jadi basisnya adalah kita sebenarnya berawal dari penelitian kita sebelumnya. Misalnya kita pernah membuat lampu untuk misalnya lampu untuk rumah sakit ya. Yaitu kita membuat sendiri, merangkai sendiri. Jadi ini perlu spektrum warna ini. Jadi 405 tadi combine dengan ini. Kita buat dirakit sendiri, kita buat proyektornya, reflektornya, dirakit sendiri pernah Pak kita buat Pak. Baik. Waktu zaman COVID kemarin. Nah, itu kan basisnya. Karena kalau industri kan sudah tidak perlu, sudah pilih reflektor apa sudah tersedia semua. Tinggal pastinya Pak. Ya, betul. Jadi sepakat Pak. Jadi lebih baik kalau dalam dengan ini tentunya riset pengembangan. Kedera nature-nya adalah riset pengembangan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hatta dan Pak Edi. Terima kasih banyak. Selamat sore, salam sehat selalu. Amin, terima kasih. Berikutnya dari Pak Slamet Sulistyo Budi. Untuk TKDN Lamusa ini berapa persen Pak? Ya, ini TKDN, ya kita self assessment kemarin lebih dari 40% Pak. Self assessment-nya. Jadi ya lebih dari 40%. Ya, ini nanti belum tahu dihitungnya oleh kawan-kawan surveyor Indonesia nanti jadi berapa ya. Ya, informasi Pak, informasi untuk TKDN. Jadi ini sangat strategis bagi perguruan tinggi. Ya. Jadi industri bermitra dengan perguruan tinggi karena ada komponen TKDN yang nilainya itu bisa sampai 20%. Yaitu apabila produk ini adalah pengembangan inovasi sendiri. Ya, jadi tidak ada kegiatan risetnya. Nah, ini kita bisa maksimalkan bahwasanya dari inovasi tadi itu kan dari riset ya, apalagi ada dukungan bermitra dengan perguruan tinggi. Nah, itu harapannya ada nilai 20%-nya itu bisa diamankan ya. Nah, sedangkan yang lainnya kan bisa menambah ya. Bahan baku lokalnya, kemudian SDM, fasilitas produksi, listrik dan seterusnya. Nah, ini
tentu akan bisa menjadi faktor penambah. Ya, jadi self assessment kita lebih dari 40%. Baik. Berikutnya dari Pak Joni Aritonang. Apakah ada penelitian tentang hubungan sinar LED dengan ikan sehingga diketahui apa yang menyebabkan ikan tersebut terpengaruh pada sinar tersebut? Apakah bagian apa pada ikan, misalkan mata, kulit, atau otak ikan? Gimana ini Pak? Ya, ya ini banyak Pak, cukup banyak di pengaruh LED ya untuk dengan ikan ini. Ya ini kaitannya dengan ya pada ikan itu kan ada fotoreseptor ya, pada baik itu pada mata tentunya ya, pada penglihatan tentunya Pak, pada penglihatan. Jadi yang kita lakukan pada studi eksploratif kemarin juga ada beberapa ikan yang jarang sekali ditemukan oleh nelayan ya waktu itu. Ya. Artinya ikan tersebut mungkin tinggal pada kedalaman ya kedalaman tertentu ya. Jadi itu bisa tertarik ya. Jadi karena tertarik karena cahaya. Jadi di situ ya karena pada matanya mestinya ya, pada mata. Tekniknya banyak sekali kalau dengan nelayan. Ada yang menggunakan suara juga ada ya, bagaimana menarik ikan ya. Dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu cara ya. Bisa jadi nanti oh ternyata ikannya nggak tahu, mungkin tambah pinter atau bagus. Oh ini pasti di ini ya mungkin bisa jadi apakah warnanya diganti-ganti ataukah dikedip-kedipkan dengan moda tertentu. Nah ini eksplorasinya masih cukup banyak. Oke, terima kasih. Baik, masih adakah pertanyaan yang akan disampaikan lewat mikrofon? Kalau sudah nggak ada lagi, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Agus Muhammad Hatta yang sudah menyampaikan sharing yang luar biasa terkait dengan program Gedereka, ini aplikasi dari tata cahaya penggunaan lampu LED ya. Mudah-mudahan semakin maju dan sukses ini Pak Hatta ini. Sama-sama Pak dan semuanya. Ya, terima kasih juga pada Pak Wijaya tadi sudah menyampaikan momen sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bergabung di acara webinar BKTM sore hari ini. Kita lanjutkan acara webinar kita minggu depan ya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap hati-hati dengan protokol kesehatan ya. Salam sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman semuanya.